Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Saya ini kalau berkhotbah memang lebih suka saya menggunakan kata haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya bukan pengkritik, tapi ini kesukaan saya karena banyak pendeta-pendeta tua bilang di surga itu bahasa haleluya itu nggak akan hilang. Bahkan ketika kita nanti di surga, haleluya itu tetap kita pakai. Tapi kalau shalom itu hanya di bumi ini saja, hanya orang Israel. Dan saya pernah belajar bahasa Ibrani waktu S1. Itu pun kita orang Indonesia rata-rata salah mengucapkan kata shalom. Para imam pada zaman dulu sebelum mereka berkhotbah mereka akan berkata Hashalom. Hashalom ini sebuah pertanyaan, adakah damai? Lalu jemaat di bawah menjawab shalom, damai sejahtera. Tapi kita kan ketemu shalom, damai sejahtera. Harusnya ini kata-kata yang digunakan imam, para imam zaman dulu. Ketika mereka menyampaikan pesan Tuhan, maka mereka akan mendahuluinya dengan kata Shalom, adakah damai? Lalu kita jawab Shalom. Amin. Jadi kita perbiasakan umat Tuhan untuk selalu berkata haleluya, puji Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, haleluya itu memuji Tuhan. Shalom itu salam. Kalau di Israel katanya ketemu orang shalom, shalom gitu. Saya belum pernah ke Israel sih. Mudah-mudahan. Kalau Ibu Maria udah sering. Oke, puji Tuhan. Tapi saya nggak akan bahas tentang shalom. Hari ini saya akan berbicara mengenai tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Kenapa saya berbicara kita tetap kokoh di dalam Tuhan? Karena kalau saya melihat hari-hari ini dunia ini sedang dilanda dengan berbagai hal-hal yang membuat kita orang percaya ketar-ketir. Ya, kenapa? Membuat kita orang percaya bisa kehilangan arah dalam kita mengiring Tuhan. Ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa bahkan perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi, baik yang kita lihat di media televisi elektronik, media sosial dan lain sebagainya. Kita melihat berita-berita atau perkembangan-perkembangan yang begitu sangat luar biasa sekali. Hari-hari ini kalau kita mungkin pernah dengar atau sering dengar dengan perkembangan AI ya, kepanjangan AI yang saya cuma tahu apa namanya? Artificial intelligence. Jadi ini kecerdasan buatan. Ya, betul, kecerdasan buatan. Beberapa hari yang lalu saya diajak pelayanan di panti orang gila oleh Pak Gunarto, tahu kan yang kemarin kita baptis. Diajak saya untuk pelayanan panti orang gila. Jadi kami melayani orang-orang gila, ajak ibadah walaupun ya namanya kalau ajak orang gila ya aneh-aneh ya. Saya aja karena sudah sering ya saya terbiasa melihat ibadah orang-orang seperti itu. Tapi saya senang, saya suka. Tuhan luar biasa. Saya diajak melayani orang-orang yang dianggap mungkin tidak berarti, tapi saya yakin mereka berharga di mata Tuhan. Lalu kemudian pas pulang ada ayat firman Tuhan yang mungkin menyentuh Bapak ini dan dia tanya ke saya, terdapat di mana? Jujur saya hamba Tuhan, tapi memang untuk menghafal ayat saya agak-agak kurang ya. Bukan dalam arti saya kalau mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bisa orang seberang bilang sudah khatam, sudah berapa kali saya bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, tapi kemampuan untuk menghafal ayat, tapi saya tahu misalnya posisinya di mana, tahu. Lalu dia tanya satu ayat, saya cari-cari pakai handphone di kolom search nggak muncul-muncul. Lalu dia bilang begini, coba Pak Pendeta cari di
apa namanya AI GPT. AI GPT saya bingung. Ada, coba download di handphone. Saya cari, iya AI GPT. Kita cuman ngomong, saudara, cari ayat Alkitab, bla 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 bla. Dia jawab, saudara, dalam sekejap. Saya aja pulang di rumah, saya praktekkan, saya sampai terheran-heran. Astaga, luar biasa ini. Tapi memang saya sudah diperingatkan oleh Pak Gun. Tapi hati-hati, kita aja cari bahan khotbah. Saya mau berkhotbah tentang iman. Dia keluarkan, saudara. Saya bilang sama istri, coba lihat. Dia keluarkan dengan bahan khotbah yang luar biasa. Astaga, Tuhan tolong, luar biasa ini kecanggihan AI ini. Tapi saudara, hati-hati. Makanya kenapa saya mau berbicara tentang iman yang kokoh di dalam Tuhan. Saudara, kalau kita melihat perkembangan hari-hari ini, saudara, itu sangat mengerikan sekali. Kelihatan rohani, tetapi itu bisa membawa kita jadi orang Jakarta bilang jadi leha-leha di dalam Tuhan. Artinya jadi ogah-ogahan di dalam Tuhan. Karena apa? Kita dimanjakan, diperbiasakan dengan kecanggihan, dengan kecerdasan yang sedang berkembang hari-hari ini. Lalu kemudian saya lihat di beberapa berita, kemudian ada juga di berita baik media televisi, elektronik, media cetak, media sosial, yang memberitakan salah satu gereja di Eropa, Perancis kalau nggak salah, yang berkhotbah bukan pendeta, tapi ada seperti orang sedang berkhotbah, ada gambarnya, video, tapi bukan asli manusia. Dan ternyata ini sudah dipakai di beberapa negara-negara yang ada di Eropa. Setiap hari Minggu yang khotbah sudah bukan pendeta lagi, robot. Jadi kita bisa lihat di layar, robot sedang berkhotbah dengan kata-kata Alkitab yang sudah disusun begitu rupa. Dia lebih pintar dari pendeta. Benar, dia lebih pintar. Kalau mau dibandingkan dengan pendeta yang berkhotbah, dia lebih pintar. Dia menguasai ayat-ayat Alkitab, bahasa Ibrani, Yunani. Itu robot loh. Kok bisa, saudara? Ini yang saya sebut tadi, perkembangan kecerdasan yang justru dibuat oleh manusia. Manusia yang kecerdasannya terbatas membuat kecanggihan yang melebihi manusia. Sampai ada orang bilang, siapa bisa lawan AI ini? Siapa bisa lawan kecerdasan buatan? Gak ada manusia bisa lawan. Ini saya baru nonton juga tadi malam. Gak ada yang bisa lawan. Bahkan katanya mungkin 10 tahun ke depan, hampir seluruh perusahaan-perusahaan itu akan menggunakan robot yang menggunakan sistem AI ini. Jadi pekerja-pekerja di kantor bukan lagi manusia. Lalu manusia yang punya kemampuan yang sudah sekolah tinggi tapi tidak dipergunakan lagi. Hampir setiap perusahaan semua menggunakan tenaga robot AI ini. Nah, saudara-saudara, kenapa hal ini bisa berdampak dalam kehidupan orang percaya? Amin. Ini Alkitab saya harus saja. Ini bisa berdampak dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Sudah dapat? Di sana dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dalam hidup ini kita sering diperhadapkan dengan tantangan perubahan yang tadi saya sebut, yang sedang kita lihat, yang sedang kita alami. Kalau mungkin dulu kita hanya lihat di berita-berita, tapi sekarang kecanggihan, perubahan yang sedang terjadi di dalam dunia ini sudah ada di sekeliling kita. Amin. Sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, hampir seluruh dunia dilanda dengan
pandemi COVID-19. Lalu gara-gara COVID-19 lalu bermuncullah berbagai kecanggihan-kecanggihan yang digunakan oleh baik perusahaan-perusahaan maupun gereja-gereja beribadah. Yang tadinya kita nggak ngerti ibadah online, tiba-tiba karena COVID kita jadi mengerti ada ibadah online. Ya, sampai ada salah satu penginjil luar biasa, dia bilang, waktu awal mereka beribadah online, ya mereka beribadah seperti biasa, pakai baju seperti mereka ke gereja, baju gereja lah istilahnya, baju rapi gitu. Karena suami istri ini seorang pelayan Tuhan, suaminya pakai kemeja putih, pakai dasi, jas, tapi online, nggak ke gereja. Mereka hanya berhadap-hadapan dengan laptop, HP, beribadah online. Minggu pertama. Minggu kedua masih tetap pakai rapi, suaminya pakai kemeja, sama dengan istrinya, ya pakai baju ibadah lah gitu ya kan. Tapi sudah mulai ada yang kurang. Suaminya yang tadinya pakai jas, dasi, udah nggak pakai lagi, dasi masih. Minggu ketiga masih lagi pakai seperti biasa, kemeja, baju rapi lah. Lalu seperti biasa mereka beribadah, tapi satu persatu mulai berkurang. Suaminya tidak pakai dasi lagi. Dan seterusnya, sampai akhirnya istrinya bilang, lama-kelamaan suaminya cuman pakai celana pendek, kaos biasa. Karena iya kan perkembangan, akhirnya dia berpikir, capek juga. Saya udah rapi-rapi, orang cuman lihat di Zoom hanya setengah badan saja. Dia pikir ya, saya udah beli celana mahal, nggak ada yang lihat. Karena kan rata-rata Zoom cuman ya setengah badan. Hanya dia pakai celana pendek. Sampai pandemi berakhir. Ya kan, nah ini kecanggihan. Nah, saudara, kita mungkin berpikir, itu kan hal yang biasa. Tapi hati-hati, karena ketika itu sudah berakhir, saudara, akhirnya kita sudah terbiasa nina bobokkan dengan zona nyaman seperti itu, akhirnya kita terbawa-bawa, saudara. Akhirnya banyak orang sekarang pandemi sudah berakhir, orang jadi malas datang beribadah. Karena ibadah online tetap ada di gereja-gereja tertentu, walaupun ibadah di gereja tetap ada ibadah online. Katanya orang yang mungkin capek, nggak sempat, bisa lewat online. Nah, lama-lama saudara, itu yang saya bilang tadi, dengan kecerdasan buatan sekarang di beberapa negara Eropa, yang khotbah sudah bukan pendeta, tapi robot. Nah, itu hati-hati. Semakin kesana, kecanggihan itu semakin luar biasa, saudara. Semakin canggih. Hari ini mungkin kita lihat ya kecanggihan, ya kita bisa beribadah lewat Zoom, HP. Tapi ada salah satu profesor, dia profesor tentang kecanggihan lah, saya lupa namanya. Dia berkata 10 tahun ke depan orang tidak akan menggunakan lagi HP. Itu 10 tahun dari sekarang. Orang tidak pakai HP lagi, maka orang akan menggunakan sistem hologram. Tahu kan? Sistem hologram itu lebih canggih lagi. Jadi kita cuman pakai jam, lalu kalau kita mau telepon orang misalnya di Amerika, orang itu bisa muncul di depan kita. Kita bisa berhadapan-hadapan, tapi orang itu dalam bentuk hologram. Canggih sekali. Itu seorang profesor, dia bilang 10 tahun dari sekarang, 10 tahun ke depan itu akan terjadi. HP ini sudah tidak akan digunakan lagi. Kita tinggal beli jam kok, tinggal pencet lalu orang itu bisa muncul di depan kita. Hai, apa kabar? Tapi kita pegang dia nggak ada, hanya program saja, saudara-saudara. Hanya program saja. Kemudian dia berkata, akan berdampak juga di gereja-gereja. Orang datang di gereja bukan secara fisik, tapi dia akan kirim sistem hologram. Jadi kelihatan di gereja banyak sekali, padahal orang buatan semua, hologram semua. Tapi dia di rumah, dia menikmati lewat HP, bukan lagi HP, mungkin laptop, layar yang ada di depan dia, saudara-saudara. Itu sebabnya kenapa saudara-saudara hari ini
Saya mau bicara tentang bagaimana kita sebagai orang percaya tetap mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Tadi ayat yang sudah kita baca, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Amin. Siapakah? Ini sebuah pertanyaan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Belum tentulah orang Kristen sudah punya predikat orang Kristen, dia takut akan Tuhan. Amin. Ada banyak orang Kristen yang belum takut akan Tuhan. Lalu selanjutnya, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Itu orang yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kepada dia, kepada orang yang takut akan Tuhan, yang takut Tuhannya sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita orang percaya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita akan diberikan petunjuk oleh Tuhan. Amin. Kita akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara perlu kita hari-hari ini untuk bagaimana kita terus mengasah iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya sekedar kita memiliki predikat kita orang Kristen, orang percaya, tapi iman kita loyo, iman kita itu enggak kokoh di hadapan Tuhan. Iman kita itu ibarat kalau saudara sering ke pantai, saudara pasti akan melihat ada anak-anak di situ yang buat kayak gunung-gunungan gitu ya, pasir. Lalu ada seperti sebuah bangunan. Tapi kemudian ketika ombak datang, semuanya tersapu bersih, hancur. Jangan sampai iman kita sama seperti tumpukan-tumpukan pasir yang kemudian ketika ombak datang jadi rata lagi. Jadilah iman seperti batu karang yang teguh. Amin. Yang ketika ombak datang dia akan terus berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Amin. Jadilah orang percaya yang memiliki iman seperti batu karang, memiliki iman seperti kekuatan batu yang ketika dipukul oleh ombak apapun juga, dia tidak akan bergeser, dia tidak akan hancur, tetapi dia tetap berdiri teguh, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan perihal tentang bagaimana kita memiliki iman yang kokoh. Yang pertama adalah keyakinan kepada janji Tuhan. Amin. Jadi ini yang pertama, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh tentang janji Tuhan. Iman yang kokoh di dalam Tuhan adalah tentang meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dan janji-janjinya tetap berlaku dalam segala situasi. Amin. Itu poin yang pertama. Jadi kalau kita memiliki iman yang kokoh, maka kita perlu meyakini tentang janji Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Ya. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita ketika kita justru menghadapi masalah, badai tadi saya bilang, dalam hidup kita, kita sering menghadapi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita sudah dengar beberapa kesaksian. Bagaimana Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu meyakini, saudara, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia akan menepati janjinya. Dia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita orang percaya. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan ada badai, ya kan sering ada lagu, ada puisi yang kita sering dengar. Sekarang kan kita banyak membaca di grup-grup WA, ada orang kirim tentang kata-kata mutiara,
Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan pernah ada badai, ya kan? Tuhan tidak pernah berjanji tidak akan ada masalah. Tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Dia akan selalu menolong kita. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, badai, datang kepada Tuhan, minta Tuhan tolong setiap persoalan kita. Amin. Saya sudah 30 tahun melayani Tuhan sampai hari ini. Tidak pernah Tuhan biarkan kita sampai meminta-minta atau orang Manado bilang sampai udah nggak makan lagi. Tuhan tetap pelihara. Padahal kita di organisasi saya, kami melayani tidak digaji, saudara. Istilah GPD itu mau ditaruh di mana tetap hidup, saudara. Mau ditaruh di tempat kering sekalipun tetap hidup, saudara, tetap Tuhan pelihara. Karena apa? Karena modal kita sebagai hamba Tuhan hanya mempercayai janji Tuhan. Amin. Modal kita melayani Tuhan hanya mempercayai janji Tuhan. Ketika Abraham disuruh untuk keluar dari tanahnya, dari kampungnya, dia nggak tahu dia mau kemana. Tapi Abraham percaya sama Tuhan. Amin. Abraham yakin, percaya bahwa kalau Tuhan yang suruh pasti Dia akan menyertai, Dia akan menolong, Dia akan mengatasi setiap persoalan yang dia hadapi. Dia jalan saja, satu keluarga, suami istri, mereka jalan saja. Karena apa? Mereka meyakini janji Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau kita jadi orang Kristen, yang pertama adalah kita harus meyakini janji Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi jangan cengeng lah kalau jadi orang Kristen, jadi baperan kalau jadi orang Kristen, dikit-dikit nangis dan udah nggak tahu mau berbuat apa, lalu ngeluh. Bukan sekarang orang kalau ngeluh bukan lagi datang ke orang tuanya, ke temannya. Biasanya dia datang ke sosmed. Dia lagi ada masalah, dia tulis update status. Ceritakan tentang yang dia hadapi. Jadi seluruh dunia tahu, wah ini orang lagi ada masalah. Bukan cuma orang Indonesia yang tahu. Media sosial itu seluruh dunia bisa lihat, iya kan? Seluruh dunia bisa tahu yang berteman dengan dia. Kan teman-teman kita kan bukan cuma di Indonesia. Saya di Facebook, teman-teman saya ada di Amerika, ada di Belanda, ada, ya kan? Namanya sosmed. Jadi saudara, saya katakan kepada ibu-ibu yang ikut konsel di tempat kita, di tempat bimbel. Dulu setahu saya masih anak-anak, dengar lagu-lagu rohani, biasanya kebanyakan lagu rohani zaman dulu itu tentang memuji Tuhan. Kalau ada penyembahan, selalu lagunya tentang pujian penyembahan kepada Tuhan. Baru sekarang kan banyak lagu-lagu tentang bagaimana menghadapi masalah dalam hidup kita, saudara. Padahal saudara nggak perlu dengar lagu tentang masalah itu akan tetap ada, saudara. Ya, saya sering katakan masalah itu seperti bayang. Kemana kita pergi, dia akan terus mengikuti kita. Ya, selagi kita ada di dalam dunia, kita nggak akan pernah lepas dengan masalah. Jadi nggak usah banyak mengeluh, aduh Tuhan saya banyak masalah. Emang masalah selagi kita masih hidup di dunia akan ada terus, saudara. Nggak akan pernah hilang masalah itu. Seperti bayang, saudara mau kemana dia ikut. Kecuali saudara ke tempat yang gelap. Nggak ada cahaya, jadi nggak ada bayang di situ. Tapi saudara, ini gambaran bagi kita bahwa dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, kita nggak akan pernah luput, nggak akan pernah lepas dari masalah. Tapi kita perlu meyakini saja janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita perlu mensiasati segala sesuatu. Kalau kita lagi khawatir, cara mengatasi kekhawatiran apa sih? Saya selalu dengan cara, ya kok saya khawatir ya? Saya mensiasati dengan cara berpikir yang positif. Kenapa saya khawatir ya? Hari ini saya khawatir, toh juga nggak akan mengubah keadaan yang ada. Kalau saya khawatir, toh juga nggak akan membuat yang saya khawatirkan itu bisa selesai dalam sekejap. Lalu kenapa saya khawatir gitu kan? Saya selalu berpikir dengan cara-cara positif.
Sehingga ya udah, daripada saya khawatir, berharaplah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, amin. Nyanyikanlah nyanyian baru, pujian kepada Tuhan, amin. Itu sebabnya kalau kita lagi sedang dalam persoalan, kalau menurut saya, saran saya, kalau kita lagi hadapi masalah, kita cari lagu-lagu rohani yang membuat kita jadi lebih sedih. Banyak kan sekarang lagu rohani justru bicara tentang bicara tentang bagaimana mengatasi masalah. Carilah pujian yang mengangkat pujian kepada Tuhan. Amin. Ketika kita lagi dalam keadaan nggak bisa berbuat apa-apa, masuk kamar, kalau bisa main gitar, nyanyi dan nyanyikan lagu pujian syukur, pujian dan penyembahan. Saudara, ketika bangsa Israel, saudara, masuk di tanah perjanjian, mereka hanya berkeliling 7 kali di kota Yeriko. Apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan. Amin. Mereka mengagungkan Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Amin. Nyanyikan pujian tentang penyembahan, tentang pujian. Ku nyanyi haleluya, ya kan? Ku nyanyi haleluya, sungguh. Iya kan? Nyanyikan pujian. Jangan ketika lagi dalam masalah, saudara nyanyikan lagu tentang masalah, jadi saudara nangis bukan karena menangis karena Tuhan, tapi nangis karena mengasihi diri sendiri. Iya kan? Tapi kita harus nyanyikan. Saya gitu kalau memang lagi ada sesuatu dalam hidup saya memuji Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau dahsyat. Bukan cuma ketika saya ada di rumah. Kadang saya lagi di motor, saya suka berkata-kata pujian, mazmur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, engkau dahsyat Tuhan. Itu sebuah kekuatan besar yang Tuhan alirkan dalam hidup kita ketika kita menyembah Tuhan. Amin. Jadi mengagungkan Tuhan, mengakui tentang kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita mendalamkan hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman. Ini tadi saya bilang ya. Kalau kita mau kokoh di dalam Tuhan, kita harus terus memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Doa kita, membaca firman. Di pas agape ini ada, ya saya bisa bilang tantangan, setiap hari harus baca Alkitab. Saya dengan istri juga, makanya waktu saya diajak, kan saya kalau baca istilahnya 2 jalur, nah bisa. Jadi saya bilang di grup, saya dengan istri sudah membaca Alkitab. Setiap habis doa pagi kita juga baca Alkitab. Tapi saya lihat sekarang, karena kita cuma baca beberapa ayat saja, saya lihat di grup, saya kaget. Waduh, sudah di Korintus ya, sudah lewat. Tapi ya nggak apa-apa. Intinya kita setiap hari, setelah kita berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, kita memperdalam hubungan kita dengan kita membaca firman Tuhan. Amin. Ini salah satu cara kita untuk kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga iman kita tetap kokoh. Ada orang yang tadi saya bilang kelihatan Kristen, tapi imannya tidak kokoh, rapuh, saudara. Waktu saya di kampung itu orang-orang kan kerjanya bertani. Jadi saya lihat di kebun ada bahasa di sana bilang tuur, artinya pohon yang sudah bertahun-tahun ditebang, lalu ada sisanya. Ternyata di bawahnya itu akarnya itu sudah rapuh, saudara, sudah rapuh karena sudah busuk. Jadi kita anak-anak dulu kadang-kadang cuma dorong pakai kaki, ditendang, dia roboh. Karena ternyata akar-akarnya itu semua sudah busuk, sudah rapuh, sudah tua. Jadi kita tinggal dorong sedikit saja, dia roboh, saudara. Banyak orang Kristen yang juga hari-hari ini hanya kelihatan Kristen tetapi tidak memiliki iman yang kokoh. Imannya rapuh, akar-akar di bawahnya itu busuk sehingga mudah roboh. Ya, orang-orang Kristen yang ketika menghadapi badai hanya sedikit saja
mudah roboh, sehingga mudah sekali mengambil keputusan-keputusan yang salah, meninggalkan Tuhan. Kan banyak sekarang orang karena masalah tinggalkan Tuhan. Itu menandakan bahwa orang itu tidak memiliki iman yang kokoh. Tapi saya percaya kalau kita memiliki iman yang kokoh, badai apapun itu, kita akan terus berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita mempercayai janji Tuhan. Kita meyakini janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, untuk supaya iman kita kokoh, kita harus terus memperdalam hubungan kita melalui doa dan firman. Amin. Dasar yang kokoh di dalam iman kita tergantung pada bagaimana kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Melalui doa, pemahaman tentang firman, ya. Jadi orang juga kalau dia rajin baca firman tanpa doa itu juga bahaya, sehingga mudah memahami firman Tuhan dengan cara berpikir yang salah. Tadi malam saya lihat ada anak Tuhan. Nah itulah, kalau anak Tuhan cuman taunya baca Alkitab tanpa ada hubungan dengan Tuhan, maka dia akan menafsirkan ayat itu dengan cara dia berpikir. Sampai buat VT, tahu kan VT? Video TikTok. Dia buat VT, dia bilang, Yesus itu bukan berinkarnasi menjadi manusia. Lalu jangankan jemaat biasa, pendeta aja yang sudah bergelar doktor, dia bisa mengeluarkan sebuah pernyataan, Yesus bukan juru selamat. Wah, ini bahaya saudara. Padahal pendeta, doktor saudara. Saya kadang bingung lah, kok bisa banyak orang jadi percaya Tuhan, banyak orang jadi mengalami mujizat Tuhan hanya karena percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Lalu kenapa sekarang kok dia bilang Yesus bukan juru selamat? Tapi hati-hati, ini membingungkan orang-orang percaya. Jangankan jemaat biasa, pendeta hamba Tuhan bisa bingung saudara. Yang menyampaikan statement ini pendeta, doktor, belum lagi di belakangnya itu MH, MT dan lain sebagainya. Bagaimana tidak goyang saudara? Tapi saya bilang kalau kita sudah bertumbuh kokoh di dalam Tuhan, nggak perlu kita punya gelar pendeta, asal kita kokoh punya hubungan dengan Tuhan, iman kita tidak akan goyah dengan apapun juga. Amin. Ini akhir zaman, saudara. Justru yang membuat iman kita goyah bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi justru orang yang di dalam Tuhan, saudara. Itu sebabnya kita perlu, saudara-saudara, membangun hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Membangun hubungan lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Bukan cuma ibadah, tapi hubungan kita ketika kita ada di rumah lagi tidak ngapa-ngapain, udah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Berdoa, menyembah Tuhan, lalu baca firman Tuhan. Itu sebuah hubungan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar baca firman, tapi nggak berdoa. Nah, Tuhan nggak kasih hikmat, saudara. Sehingga ketika orang hanya suka baca Alkitab, dia hanya membaca karena banyak orang bilang bahasa Alkitab itu enak ya, enak dibaca katanya. Tapi ada juga orang bilang bahasa Alkitab bahasa yang sulit dimengerti. Sehingga saya ingat ada satu artis cukup terkenal menyeberang hanya karena dia bilang bahasa Alkitab susah dimengerti. Waduh, padahal bahasa Alkitab itu sangat mudah sekali kalau dibandingkan dengan agama-agama lain. Harus belajar bahasa tertentu, kita udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sangat mudah sekali kita mengerti. Tapi memang kalau orang tidak dituntun oleh Roh Kudus, orang nggak punya hubungan dengan Tuhan, yang hanya sekedar membaca, ya dia nggak akan ngerti apa-apa, saudara. Amin. Dia nggak akan bisa mengerti maksud Tuhan di dalam hidupnya karena dia hanya sekedar baca. Amin. Nah, itu sebabnya kita perlu terus membangun hubungan kita lebih lagi sehingga kita terus berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah menempatkan harapan dan identitas dalam Kristus. Amin. Jadi kita harus menempatkan harapan kita, identitas kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Amin. Maka kita ini orang percaya, menempatkan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Gak ada yang lain. Itu sebabnya saya sering
berkata, saya waktu pelayanan di Kedaung, karena saya lihat ada beberapa yang masih mempercayai kepercayaan nenek moyang, saya bilang kalau percaya Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tuhan nggak mau diduakan. Amin. Kita aja nggak mau diduakan, ya kan? Apalagi Tuhan. Tuhan tidak mau kita menduakan Tuhan. Jadi kalau kita percaya Yesus, sekali lagi tetap kita meyakini Yesus di atas segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Jadi lepaskanlah segala kepercayaan-kepercayaan kita yang lama dan menaruh semua pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Sehingga iman kita kokoh. Kalau kita masih mempercayai kepercayaan-kepercayaan yang lama, itu akan justru memporak-porandakan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita akan jadi bingung, kita mau tempuh jalan yang mana, saudara. Karena kita mempercayai keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita harus menempatkan harapan kita, identitas kita di dalam Tuhan. Iman yang kokoh di dalam Tuhan juga berarti menempatkan harapan dan identitas kita dalam Kristus. Ketika kita mengenal bahwa kita adalah anak-anak Allah dan memiliki identitas yang kokoh di dalamnya, maka saya percaya kita tidak akan mudah goyah oleh segala tekanan dan tantangan dalam hidup kita. Amin. Karena kita menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Percaya saja, kalau kita percaya Yesus 100%, saya yakin apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, pasti Tuhan akan menunjukkan jalannya. Amin. Tadi kan ayat Mazmur 25 ayat 12 tadi kita sudah baca. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Maka kepadanya kalau kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalannya dalam hidup kita. Asal percaya, saudara. Meyakini janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, dalam setiap langkah hidup, marilah kita membangun iman yang kokoh kita di dalam Tuhan. Biarlah kita mengandalkan janjinya dan mendalamkan hubungan kita dengannya melalui doa dan firman. Dan kita melihat perkara-perkara yang luar biasa. Kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ketika kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Percaya Tuhan 100%. Amin. Jadi ini yang perlu kita bangun hari-hari ini. Karena saudara, kalau tanpa iman yang kokoh, tadi saya bilang hati-hati. Perkembangan yang sedang terjadi itu begitu sangat luar biasa sekali, saudara. Ya, begitu luar biasa. Waktu saya di Jelambar, di Menara Doa, kalau ada anak, karena di situ kan ada sekolah Kristen. Jadi kalau ada anak-anak yang terlambat, hukumannya adalah mereka disuruh masuk di Menara Doa. Jadi pas giliran saya, biasanya saya dapat jam 6 sampai jam 8. Jadi anak-anak yang terlambat sekolah, mereka disuruh masuk di Menara Doa. Ikut berdoa. Jadi selesai berdoa, saya biasanya suka menghukum mereka lah dengan membaca satu pasal Alkitab. Yang mengherankan saya, kebanyakan orang Kristen, saya tanya, ada Alkitab di HP kamu? Rata-rata bilang, tidak ada om. Astaga naga. Orang Kristen, kebanyakan kita, orang Kristen pasti yang namanya aplikasi Alkitab itu ada, atau paling tidak Alkitab lah. Tapi yang lebih mengherankan lagi, justru mereka hampir rata-rata tidak pernah tahu tentang Alkitab. Orang Kristen, yang salah siapa? Ya orang tua yang kurang mengarahkan anak-anak, memperkenalkan firman terhadap anak-anaknya. Sehingga generasi sekarang, saudara, banyak sekali anak-anak yang sudah tidak tahu lagi apa itu Alkitab. Banyak, saudara. Itu sebabnya kita kalau bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita kokoh, maka kita pun harus berdampak buat keluarga kita. Amin. Bukan cuma kita yang punya iman, tapi keluarga kita, anak-anak kita paling utama.
Tadi ada seorang ibu bergumul buat suaminya. Kan boro-boro kita mau kasih Alkitab, kita aja bergumul supaya dia mau berubah. Tapi fokus kita kepada anak-anak. Sambil kita berdoa buat istri kita, buat suami kita. Kita juga jangan melupakan anak-anak kita. Memperkenalkan anak-anak kita dengan yang namanya firman Tuhan. Amin. Anak saya dari umur setahun kita ajar makan, berdoa. Sampai sekarang nggak disuruh. Kalau dikasih sesuatu, dia pasti berdoa. Karena kita biasakan. Saya komitmen dengan istri mengajar anak dengan cara kebenaran firman Tuhan. Amin. Anak saya mau makan, minum susu, nggak disuruh, dia langsung berdoa. Dia udah hafal banget doa makan. Jadi saudara, kalau kita memiliki iman yang bertumbuh kokoh di dalam Tuhan, maka iman kita itu harus berdampak juga buat keluarga kita. Amin. Ya, jangan kita ego, wah pokoknya saya udah kenal Tuhan, udah percaya Tuhan, ya udah pusing amat dengan anak-anak mereka dengan jalan mereka sendiri. Jangan saudara, kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, seisi rumah kita, keluarga kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya kira ini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adalah syukur padamu, syukur padamu, syukur masuk di dalam hati, di dalam roh jiwa tubuhnya. Ada kekuatan ekstra yang dari Tuhan, membuat engkau kuat, membuat engkau percaya, muncul iman pada saat engkau berdoa, pada saat engkau baca firman. Itulah kekuatan roh yang Tuhan berikan. Engkau bisa melewati masa-masa suka dalam hidup. Engkau bisa menangani semua apapun pencobaan yang engkau alami. Membuat engkau mencari Tuhan lebih dalam dengan terus anakku, terus berjalan maju. Tuhan bilang walaupun kau menabur dengan air mata, suatu hari kau akan pulang dengan sorak-sorai, membawa tuai yang dalam hidup keluargamu. Ada pemulihan, ada terobosan, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada kesehatan, ada perlindungan yang dari Tuhan. Terus imanmu muncul,
percayamu muncul. Pada saat kau mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang andalkan Tuhan. Jangan mencari manusia, jangan mencari pertolongan di luar Tuhan, jangan mencari di luar Tuhan. Pada saat kau mengalami Tuhan, kau akan ada mujizat itu dekat di dalam mulutmu, di dalam hatimu, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Turun atas jamah baru turun dari surga. Malaikat-malaikat membawa organ-organ tubuh paru-paru baru turun. Dan paru-parunya yang lama dan kesembuhan kesehatan hilang turun atas jamah. Suami dan anak-anak kita di dalam nama Yesus. Kesembuhan Tuhan turun atasmu. Terima dengan iman. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terus bekerjalah Tuhan, menjamah setiap hati, memulihkan setiap hati. Terus Bapak, walaupun yang baru percaya setelah imannya terus ngomong, percaya Yesus terus ngomong. Walaupun pada saat sudah bisa ada masalah-masalah dengan orang tua atau biasa Tuhan, membuatnya anak bisa Tuhan yang saling terus mendoakan yang terbaik misalnya percaya misalnya kalau obat Yesus berkati semua usaha pekerjaannya Tuhan dikasih anak cucu mati Tuhan. Terima kasih sukacita damai sejahtera turun atas hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus kami Tuhan. Haleluya sheke jamah Tuhan, berikan hikmatmu Tuhan, berikan kepintaran Tuhan, Engkau Bapa bagi dia Tuhan, dalam bukan kecil tapi rohnya kuat dalam nama Yesus. Kau baca firman berdoa ya Tuhan Bapa bagi kamu, bilang Bapa di sorga, Bapamu di sorga, bilang setiap kali kau berdoa Bapamu di sorga ya, akan memberikan kamu kekuatan, hiburan, kesehatan, kekuatan, kepintaran dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah anak muda ini Tuhan, dia boleh mengalami Tuhan supaya imannya kokoh, dia boleh Tuhan haus lapar akan kebenaran, dia selalu tekun setia berdoa, membaca firman, berjaga-jaga, karena waktu Tuhan kedatangannya sudah tiba lagi. Isi Tuhan hatinya, isi dengan kekuatan daripada Roh-Mu. Biarlah terus dia bertumbuh mengenal akan Tuhan, biarlah terus imannya semakin kuat di dalam Engkau. Marilah terus kuatkan, teguhkan hatinya Bapa dalam nama Yesus. Haleluya sheke karalabaya sheke dalam nama Yesus. Bapa berkati anak ini Tuhan, Bapa turun atas anak ini Tuhan, Bapa kecerdasannya, dia terus boleh berjaga-jaga dan Tuhan yang kuat dalam nama Yesus, dan kekuatan Roh sehingga dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Kami doakan sebagai anak sulung di keluarga ini, dia adalah anak sulung di keluarga ini, warisan umpama daripadamu. Terus kekuatan Roh ada padamu, diberikan doa di tengah-tengah keluargamu, dan percaya ada pemulihan-pemulihan diselamatkan melalui terus berdoa di dalam pasukan kuat dalam nama Yesus. Baiklah berjamaah kita dengan urapan dari baptis oleh Kudus yang punya pengalaman kembali dengan Tuhan. Kita terus teguhkan agama, Kristenan adalah perjalanan bersama Tuhan Sang Pencipta sampai kekal. Inilah lengkap ya, ada jengkol urak. Oh, wow. Temannya mantap dah. Jengkolnya, aduh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.